Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tahukah saudara-saudara bahwa penderitaan tidak selalu bermakna hukuman atas dosa, tetapi penderitaan kadangkala sebagai sarana atau cara Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Daniel adalah seorang tawanan perang yang dipekerjakan pada pemerintahan di bawah Nebukadnezar. Alkitab mencatat bahwa Daniel adalah seorang yang setia dalam pekerjaan dan sempurna dalam perbuatannya. Ia juga seorang yang rajin beribadah. Daniel bukan orang yang tamak akan harta. Daniel juga bukan seorang yang gila akan kedudukan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daniel adalah seseorang yang bijaksana. Tindakan dan perilaku yang seperti apa yang kemudian dilakukan Daniel, sehingga imannya tetap kuat walaupun hidup di tengah-tengah penderitaan. Tentu saja hidup di tengah-tengah sebagai seorang tawanan perang bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan, tetapi Daniel bisa bertahan. Apa yang Daniel lakukan? Yang pertama, Daniel berkomitmen untuk hidup takut akan Allah. Daniel berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan dan tidak menyakiti hati Tuhan. Daniel berkomitmen hidup dalam kekudusan dan tetap hidup dalam persekutuan dengan komunitasnya dengan satu hati, satu jiwa, dan satu roh. Hidup dalam persekutuan dengan komunitas yang satu hati, satu jiwa, satu roh ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena ketika kita sedang di situasi yang tidak mengenakan, komunitas inilah yang menjadi tempat kita untuk menyalurkan semua isi hati kita, dan lewat komunitas ini juga mereka yang bisa menguatkan kita di tengah-tengah penderitaan kita. Daniel juga meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tentu saja, Daniel bisa dilihat sebagai seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga meskipun ia hidup di tengah-tengah penderitaan, Daniel masih bisa berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Selain itu, Daniel juga tetap jaga hati, jaga pikiran, dan fokus pada Tuhan. Tidak terpengaruh dengan kejadian di sekitarnya, tidak panik, tidak emosi, ataupun takut. Perasaan panik, emosi, dan takut ini adalah perasaan yang wajar. Tetapi, jangan sampai perasaan ini menguasai dan mengontrol hidup kita. Kita harus bisa jaga hati, kita harus bisa jaga pikiran, dan fokus hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang Daniel lakukan adalah Daniel hidup limpah dengan pengampunan. Apa yang sebenarnya Allah ingin lakukan terhadap masalah yang Daniel alami? Apakah hanya sekedar menolong supaya Allah dimuliakan? Saudara-saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang di tengah kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi mari kita sama-sama belajar dari Daniel untuk tetap berkomitmen hidup takut akan Allah, untuk tetap hidup dalam kekudusan, untuk tetap jaga hati, jaga pikiran, dan fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu memperkenalkan dirinya kepada orang lain melalui masalah, penderitaan yang kita alami. Amin.
diri